Dirgahayu, kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun siap dilaksanakan. Siap, laksanakan. Laksanakan. Dirgahayu Indonesia tercinta. Terus melaju. Untuk Indonesia maju. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur, yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita, Indonesia Raya. Dan jangan lupa, kita sebagai para pemuda dan pemudi yang melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan demi Indonesia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Bang Ira Inggris Dan saya Abdurrahman Al-Jufri yang akan menemani kalian semua di dalam acara yang kita tunggu-tunggu dan tercinta, yaitu dalam acara Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Di Sehat Negeriku kali ini agak sedikit berbeda, Bung Wah. Abdurrahman. Apa tuh yang berbeda bagi? Karena kita sudah memakai merah putih. Betul. Akan kecintaan kita terhadap negara tercinta. Akan kebanggaan kita tentang negara Indonesia. Karena darah kita merah dan tulang kita putih. Putih. Demi perjuangan Indonesia tercinta. Nah, tapi Bung Abdurrahman, Waduh, ada tapinya. ada Apa tapinya. nih? Indonesia sudah merdeka. Betul. Negara kita sudah aman dan makmur. Tapi masih ada problem yang belum merdeka, Apa tuh? yaitu penyakit TBC. Tuh, memang negara kita sudah kita banggakan ini sudah merdeka sejak 78 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini penyakit TBC belum saja merdeka di hadapan masyarakat kita semua. Nah, Bung Abdurrahman, oleh karena itu pada malam hari ini di spesial HUT RI ke-78 kita akan mendatangkan tamu narasumber yang luar biasa, Yang pastinya luar biasa. yang nantinya akan berbagi pelajaran, berbagi materi tentang penyakit TBC. Nah, betul banget. Dan yang buat permisa yang ada di rumah, saksikan dan dengarkan pembicaraan kita tentang seputar Penyakit TBC. Makanya jangan kemana, terus saksikan Sehat Negeriku. Terima kasih. Baiklah pemirsa, langsung saja kita panggil dua narasumber kita, dua dokter kita yang akan membagikan pelajaran serta teori pada malam hari ini, yaitu Dr. Hamzah Al-Jufri SPOT, spesialis ortopedi. dan dokter yang kedua, Dr. Wulan SPP, spesialis paru. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum. Selamat malam dokter. Selamat malam dokter. Waduh, ceria-ceria sekali dokter kali ini. Waduh, begitu antusias kayaknya nih menyambut kemerdekaan Indonesia Raya. Nah, ini beliau ini salah satu pejuang kemerdekaan. Beliau suatu pejuang kemerdekaan. Kenapa disebut pejuang kemerdekaan? Karena beliau berjuang di rumah sakit untuk orang-orang yang sakit. Luar biasa. Masya Allah. Coba mungkin kita buka kacamata biar Masya Allah dokter-dokternya gitu tampak lebih natural. Lebih cerah. Betul banget. Ah, bagian takut kalah ganteng sama dokter Hamzah. Oh, agak gitu. Anak tetap di ini ente gitu. Oh, pilihan ya? Iya, tapi tentang masalah Ilmu. beliau ahlinya. Maka itu man, Nah. malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang problem yang sampai sekarang belum terpecahkan. Nah, tentang penyakit TBC. Dok, kan negara kita sudah merdeka nih dok. Mungkin masyarakat pun sudah merasakan akan kemerdekaan kita ini. Tapi masih ada satu penyakit yang sampai sekarang belum merdeka, yang disebut penyakit TBC. Apa benar tuh dok? Ya kalau memang dari data sih kita dapatkan memang
TBC itu merupakan suatu penyakit yang susah ya, susah disembuhkan, pengobatannya juga lama dan sampai hari ini belum selesai masalahnya. Mungkin nanti mengenai TBC lebih lengkap kita sudah datangkan ahlinya ini. Pas banget. Emang agak sedikit berbeda sekarang. Terima kasih. Sekarang kita datangkan langsung pemirsa di rumah Dokter Wulan, yaitu spesialis ahli paru. Nah dok, ngomong-ngomong tentang TBC dok, di sini bagian menanya sebenarnya definisi global, gambar global tentang penyakit TBC itu seperti apa sih dok? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya TBC itu penyakit paru-paru infeksi yang menular. Jadi penularannya disebabkan oleh percikan dahak dari orang yang terinfeksi TBC. Penyebab utamanya tetap Mycobacterium TB. Jadi ketika ada orang yang sakit TBC, terinfeksi, dia batuk, dia bersin, ataupun berbicara, itu bisa istilahnya menyemburkan berjuta kuman atau bakteri TBC tadi. Nah, seperti itu. Cara penularannya dari droplet infection. Nah, tapi dok, ngomong-ngomong masalah TBC ini dok, Bagir pernah dengar juga yang namanya TBC ekstra paru. Ya. Nah, sebenarnya apakah ini sama dok antara TBC biasa sama TBC ekstra paru? Sebenarnya gimana sih dok? Jadi TBC pada prinsip sama, penyebabnya Mycobacterium TB. Awalnya tetap penularannya dari droplet infection, dari udara, ya, penyebaran dari udara. Nah, kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, imunitas bagus, itu tidak akan menjadi sakit, tidak akan terinfeksi. Seperti itu. Tapi ketika tubuh kita lagi drop, kondisi imunitas lagi turun, terpapar bakteri tersebut setiap hari, akhirnya otomatis akan terinfeksi. Awal mula pasti masuknya kuman TB itu melalui saluran respirasi atau pernapasan, ya kan? Jadi kalau ada orang di sebelah kita, di sekitar kita itu ada yang batuk, berat badan turun, ada demam malam hari terutama itu, ya itu harus diwaspadai, sudah termasuk dari trias TB untuk segera diperiksakan. Nah itu dia penyebab dari TBC paru itu sendiri apa ya dok? Soalnya kita masih bertanya-tanya penyebabnya itu lebih spesifik tuh kayak gimana sih tentang TBC paru ini? Ya, jadi penyebabnya kembali lagi adalah infeksi dari kuman Mycobacterium TB seperti itu. Kuman ini udah kayak udara gitu dok? Iya, dia di udara pasti karena memang penularannya dari droplet infection dari udara. Berarti dok, secara tidak langsung penyakit TBC ini cepat menular ke orang lain dok? Pasti. Jadi automatically kalau kita terpapar terus-menerus setiap hari bertemu dengan orang yang sama seperti para dokter ya ataupun siapapun, kita nggak pernah tahu siapa nih yang di samping-samping kita ini ada nggak yang berisiko sakit TBC. Bahaya juga. Seperti Inti itu. penyakit TBC ya? Oh enggak dia. Waduh. Kalau misalkan nih dok, misalkan nih, ya aduh, amit-amit dah, amit-amit TBC, boleh nggak berdekatan kayak begini? Berdekatan. Jadi banyak pertanyaan. Jadi kalau misalnya suami istri nih, yang suami sakit TBC, yang istri tanya nih, kalau di rumah boleh nggak berhubungan suami istri misalnya? Nih kan ini banyak pertanyaannya dia, baik dari suami ataupun dari istri. Apakah kalau makan boleh nggak dipisah tempat makan atau masakannya dipisah? Kalau saran saya, memang pengobatan TBC itu fase amannya memang 2 minggu pertama. Itu harus menggunakan masker karena pembunuhan kuman pada 14 hari pertama itu pembunuhan yang masif. Jadi dari obat tadi bekerja keras ya. Tentu saja itu kerjasama, pasien harus mau untuk minum obat. Pertanyaannya seperti tadi ya, boleh nggak kalau suami istri itu yang satu minum obat TB, boleh nggak berhubungan? Boleh saja, hanya memang harus memakai masker. Karena penularannya bukan dari seksual intercourse, tapi dari udara. Untuk amannya memang sementara waktu jangan berdekatan atau memakai masker. Gitu. Nah, ini dok, ngomong-ngomong, apa faktor yang menyebabkan dok tentang peningkatan penyakit TBC menjadi yang ekstra paru gitu dok? Kan kayak ekstra kan berarti yang lebih. Nah, gimana tuh? Jadi definisinya sebenarnya ekstra paru itu infeksi TBC di luar dari organ paru. Jadi di luar organ paru. Bukan paru? Iya. Oh gitu. Di luar organ Padahal paru. nama penyakitnya TBC ekstra paru. Iya, jadi ekstra itu artinya di luar organ paru. Misalnya
yang paling banyak terjadi adalah TBC tulang. Mau di genung ataupun di tulang belakang, di mana aja TBC itu tidak, dia terserah dia mau kemana aja dia mau, bahkan bisa ke TBC selaput otak juga bisa terjadi. Jadi itu memang penyebarannya yang utama dari penularan respirasi ya, pernafasan. Tapi bakteri TB tadi dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah tergantung nih dari penderita, kondisinya dia lagi fit atau memang imunitasnya dari turun. Kalau kebanyakan tuh pasien-pasien yang TBC tonton dan TBC tulang ya. Iya. Ya biasanya trauma ya Ji ya. Jadi ada trauma jatuh atau kecelakaan, ketika dia itu jatuh ataupun terjadi trauma tidak langsung dibawa ke pusat pengobatan atau rumah sakit ya, lebih banyak ke terapi-terapi seperti ya itu. Nah, itu ada sedikit pengalaman nih. Wah, boleh. Jadi kan sudah tahu nih, mau dia paru, mau dia ekstra paru, masuknya tetap dari saluran napas. Nah, bedanya seandainya nih, seandainya pada saat di saluran napas dia itu masih fit, otomatis kan mau nggak mau dia nggak nginfeksi di paru-paru, masuklah dia ke pembuluh darah. Nah, organ yang paling dekat dan paling banyak kontak dengan paru-paru itu tulang belakang. Pembuluh darahnya itu satu, jadi pembuluh darahnya itu satu, yang ngasih makan paru-paru sama tulang belakang itu bercabang dari satu sistem. Nah, masuklah dia ke sana. Nah, kenapa kok tulang belakang paling sering? Karena tulang belakang itu venanya itu buahnya lekuk-lekuk. Tulang belakang tuh dok? Iya, satu tulang itu kadang-kadang ya. Akhirnya dia masuk ke sana, nggak bisa keluar. Ngendang dia di sana, jadi infeksi TBC tulang belakang. Bisa juga, saya beberapa kali dapat 3-4 pasien. Yang pertama, ada anak pondok. Kesian juga, dia sakit, ceritanya dia futsal katanya. Futsal, jatuh, bengkak. Nah, kita kan tahu kan biasanya karena kita masih awam, banyak orang awam nih, jatuh tuh nggak bawa ke dokter, nggak dicek. Pijat pokoknya pijat. Ya mungkin pada saat jatuh dia nggak kena infeksi, tapi karena sistem imun di lututnya itu bermasalah karena dia dipijat terus menerus, mungkin kena infeksi yang lain, mungkin dia juga punya kuman TBC di dalamnya yang dia nggak tahu. Berarti kan ini area lemah. Mungkin paru-paru masih bagus, akhirnya dia ke situ. Nendang lah dia di sana. Gitu. Nah, dia itu kedeteksi bengkak itu sudah 1 tahun. Ketemu saya di Poli, saya bilang, sudah 1 tahun ini, sudah. Saya lihat fotonya. Fotonya itu trias TBC. Masuk semua ya. Periartikular osteoporosis, terus kemudian sklerotik, semuanya. Terus saya bilang, ini kemungkinan besar kamu kena kuman, nggak bilang kuman. Masa dok kuman dok nggak keluar mana dulu? Justru malah TBC itu tidak seperti infeksi pada umumnya. Justru TBC itu ada namanya cold infection, cold abscess atau apa, dia tidak seperti abscess tapi ada nanahnya di dalam. Oh, lebih bahaya itu dok ya? Iya. Jadi nggak kelihatan seperti orang sakit, padahal di dalamnya udah bengkak. Ada juga pasien di tangan, di pergelangan. Luka aja nggak sembuh-sembuh. Luka aja setahun nggak sembuh-sembuh. Ternyata pada saat saya bilang ini kayaknya mengarah ke TBC, karena di Kabupaten Pasuruan ini dok cukup banyak dok kejadian. Kita sering komunikasi soalnya. Kalau sudah pasien saya dengan TBC, saya bilang dok izin boleh dimulai dok. Jadi sering diskusi karena beberapa case itu agak susah. Tapi kita yakin karena apa? Ciri khasnya itu kelihatan. Luka nggak sembuh-sembuh, padahal sudah diobati, sudah dioperasi. Ternyata butuhnya itu tadi dikerok, dikasih obat TBC, selesai. Langsung kering. 2 tahun orangnya yang luka di tangan, 2 tahun, tapi tulangnya lubang. Nah, ini mungkin dok, yang membuat orang tidak sadar atas penyakit TBC ini. Makanya kita nggak merdeka karena dari penyakit TBC. Nah dok, ngomong-ngomong dok, tadi dokter sempat menyinggung masalah tulang kan. Nah, bagaimana dok? Tuberkulosis itu bisa menyebar dari paru ke tulang, menyebabkan TBC ekstra paru yang nantinya sistemnya tuh bisa muskuloskeletal. Muskuletal. Nah, itu tuh gimana tuh dok? Nah, jadi gini,
Saya masuk dia ke paru-paru nih. Masuk ke paru-paru, kemudian paru-parunya fit nih, badannya fit, paru-parunya segar, enggak rokokan, enggak apa, dia jalan ke seluruh tubuh. Jalan nih kuman, nyari area mana yang lagi lemah, yang bisa dijadikan inang, ditempatin. Lututnya, habis cedera, dipijat atau habis ngapain? Tulang belakangnya, mungkin dia terlalu banyak stresor, kurang elastis, udaranya tulang belakang, masuk dia di tulang. Ya sudah, mulai proses infeksi, dia bikin kayak perlindungan, dia grogotin nih. Dia masuk ke sel darah namanya makrofag, dia grogotin. Bener-bener ciri khasnya tidak seperti orang infeksi pada umumnya. Seringnya itu kita ketemu kondisi udah lihat ya dok? Iya, udah rusak, udah bengkok tulangnya, baru dia ketahuan. Kalau pertama kali jarang. Satu tok dok, saya dapat kasus yang dokter beneran tak konsuli, wanita usia 29 tahun datang dengan nyeri hebat di tulang belakang. Saya suruh loncat MRI, kamu loncat MRI, kayaknya ada yang nggak beres. Ternyata setelah di MRI, dia ada nanahnya di tulang belakangnya. Kayak gini, ini ada fotonya, nanti bisa ditampilkan ya. Saya tampilkan ini kayak sumur sampai. Ternyata setelah kumannya diperiksa, kan kita setiap ada nanah kita periksa ini kumannya apa kok bisa ada nanahnya. Ternyata kumannya itu ada kuman TBC. Ini yang dokter kasih obat juga. Oh iya, itu nanahnya tuh ya. Kayak gini. Padahal dari luar tidak tampak merah, tidak tampak apapun. Nanti saya kirim untuk ditampilkan. Jadi cukup menyeramkan. Dan pengobatannya tidak susah sebetulnya. Memang butuh waktu tapi tidak susah. Jadi pengobatannya cukup obat TBC, infeksinya dibersihkan, selesai. Dan semua tulang bisa kena TBC. Mau lutut, mau kaki, mau panggul, mau siku, mau pergelangan. Cuma yang paling sering itu dua, punggung sama lutut. Nah dok, tadi kan sempat kita bahas tuh tentang ekstra paru tulang. Nah, pengen kita ini penasaran gitu. Gejala umum TBC ekstra paru yang nyambung ke tulang itu dok. Nah, dan apa perbedaannya dengan ekstra dan paru. TBC paru itu? Emang kita sedikit agak ini dok, maksudnya bingung juga. Kan TBC sama TBC ekstra paru. Ternyata TBC ekstra paru itu bukan paru. Iya, gitu. di luar ternyata. Mungkin dari dokter dulu dok, gejala umumnya. Nanti kalau gejala khusus yang ekstra paru dari saya. Gejala umum yang TBC paru dulu. Siap. Jadi gejala umum TBC paru itu sebenarnya hampir sama dengan batuk biasa. Tapi harus diwaspadai juga. Misalnya nih, dia ada batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan signifikan, dan demam pada malam hari. Jadi badan itu terasa berkeringat, panas kalau malam hari ya. Nah, ketika ada 3 gejala tersebut, kita bisa mensuspek dia dengan TBC paru. Ya, oke, kita kirim ke balai pengobatan, kita periksakan dahak, periksakan foto toraks, foto rongsennya. Nah, ketika pasien tadi sudah, oh ya dia terdiagnosa TBC, artinya dia ada infeksi TBC paru, kasus baru, dan itu harus diobati selama 6 bulan. Penularannya sebenarnya itu TBC ini gampang sekali menyebar, terutama pada komunitas yang sangat banyak, Pak Haji. Ya, jadi komunitas yang sangat banyak, jadi istilahnya dia tidak memandang strata sosial ya. Bahkan ada beberapa dulu itu pasien tuh yang dosen pun juga ada beberapa yang terinfeksi TBC, bahkan para profesional juga ada. Artinya TBC ini tidak memandang strata sosial. Di mana di sekitar kita itu ada yang terinfeksi TBC, itu otomatis menjadi sumber penularan kepada semuanya. Itulah sebabnya ketika ada seseorang atau keluarga atau kerabat yang mempunyai keluhan seperti itu, segera dilakukan pemeriksaan. Itulah intinya dari TBC paru. Ketika sudah menyeberang ke organ ekstra paru di luar paru, tentunya TBC tulang,
Nah, itu memang sama yang diterangkan oleh Dr. Hamzah, penularannya melalui dari peredaran darah, penyebarannya. Jadi ciri khasnya kan baru kan jelas batuk lama tadi kan, terus penurunan berat badan, nyeri pada saat batuk, khususnya pada malam hari loh. Pada malam hari Malam itu demam. batuk banget biasanya, batuknya lebih parah. Terus Itu yang demam, bikin badan nyeri kali itu ya, batuknya Ya, itu. betul. badan demam loh. Pada demam, iya demam malam Nah, hari. terus turun berat badannya. Mau anaknya doyan makan model Iya. kayak apa turun pasti berat badannya. Nah, Emang kelasan sih dok kalau misalkan orang punya penyakit TBC kok ente kurusan sih? Nah itu biasa ada Iya. indikasi-indikasi kayaknya TBC deh. Ya. nah tapi ya itu tadi itu yang paru-paru. Kalau yang ekstra paru, gejala yang tidak ada memang kadang-kadang batuk. Kalau dia tidak dibarengi dengan TBC paru, dia tidak ada batuk. Tetap ada nyeri tapi pada saat khususnya malam hari. Kalau tadi kan batuk pada saat malam hari lebih kencang. Kalau ini nyerinya lebih hebat pada malam hari. Yang kedua sama, tetap ada penurunan berat badan. Yang ketiga ada kadang-kadang demam, khususnya pada malam hari. Yang keempat, coba cari tahu. Ketika kamu sudah jelas nih, oh ini orang-orang ini mengalami TBC, coba cari tahu. Di rumah kamu ada nggak yang batuk juga kayak gini, mama? Atau ada riwayat pernah jenguk orang nggak batuk-batuk? Nah, mungkin itulah yang jadi faktor penularan dia, kenapa dia kena TBC. Seperti itu. Nah dok, ngomong-ngomong tentang faktor risiko nih dok, Ya. mungkin kita belum tahu nih faktor risiko TBC ini sendiri apa ya? Dan juga apa faktor risikonya TBC ekstra paru yang kemungkinan orang tuh bisa terkena dari TBC ekstra paru ke tulang. Gitu. Jadi faktor risiko terutama untuk pasien-pasien TB itu pasien-pasien dengan penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes mellitus, ya, atau pasien-pasien dengan penurunan imun seperti pasien-pasien lupus itu juga bisa, atau pasien-pasien dengan infeksi kronik seperti infeksi HIV/AIDS, ya itu sangat rentan terjadi tertular oleh infeksi TBC. Nah, kalau sudah tahu karena pasien-pasien dengan penyakit metabolik diabetes mellitus itu yang tidak terregulasi dengan baik, otomatis jadi pasien ini itu sebenarnya pasien usia tua ya, usia tua, atau kadang-kadang yang sering dijenguk oleh kan keluarga pasien itu kan ingin sekali menjenguk ya, memberikan support ya. Jadi Tapi support ketika system. kita tuh menjenguk saudara yang sakit, kita sendiri juga membawa bakteri dan virus seperti itu. Memang suatu hal yang paradoksal ya. Di satu sisi kita ingin memberikan support, tapi kita juga memberikan inputan bakterial dan infeksi virus tadi. Nah, ketika itu terjadi terus-menerus, akhirnya pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes metabolik itu bisa terjadi infeksi sekunder seperti TBC. Nah, itu memperberat biasanya seperti itu. Jadi dok nggak lama juga kemarin saya sempat baca di artikel kalau penyakit TBC itu mempunyai komplikasi gitu dok. Ya. Nah gimana itu? Jadi masih kurang paham kan pas banget nih spesialis paru. Kita tanyain langsung nih. Oke, komplikasinya pada pasien-pasien dengan TBC itu memang harus jika tidak segera diobati, pasti dia akan terjadi pelemahan pada sistem imunitas tubuh. Pasti dia bisa menyebar ke organ yang lain, tidak hanya di organ paru, ya. Otomatis itu hal-hal seperti itu akan mudah terjadi. Nah, ketika sudah terdiagnosis TBC, sudah tidak perlu kita tunda lagi untuk pengobatannya, untuk seperti itu. Nah dok, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya mungkin di sini kita ingin tahu dan juga mungkin pemirsa menunggu nih, bagaimana sih penanganan awal untuk penyakit TBC ini dok? Nah tapi dok, sebelum dokter menjawab, mungkin pemirsa juga penasaran, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.